Revolusi burung 30 ribuan di tahun-tahun 2026. Bayangkan sebuah hobi yang dulu dicap sebagai hobinya kakak-kakak kesepian. Hobinya pensiunan, atau hobi kuno yang identik dengan halaman rumah joglo yang sepi. Hari ini, di tahun 2026, stigma itu hancur total. Di berbagai pasar burung terbesar di Indonesia, mulai dari Pasar Pramuka di Jakarta, Pasar Kupang di Surabaya, hingga pasar-pasar lokal di Jawa Tengah, pemandangan berganti drastis. Anak-anak muda, Gen Z, milenial, dengan pakaian kasual dan kopi kekinian di tangan, terlihat sedang berkerumun. Mereka tidak sedang mengantre tiket konser atau berburu sepatu thrift. Mereka sedang berdiri berjam-jam di depan kandang besar penuh berisi ratusan ekor burung komoditas lokal seharga Rp30.000. Mereka sedang berburu burung perkutut lokal alam. Fenomena ini bukan sekadar tren musiman yang datang lalu hilang dalam hitungan bulan, seperti yang pernah terjadi pada lovebird atau gelatik. Ini adalah sebuah gelombang baru yang disebut oleh para pengamat hobi sebagai perkutut Renaissance kebangkitan jilid 2 burung perkutut di Indonesia. Yang menarik, gelombang booming yang terjadi sejak tahun 2023 dan mencapai puncaknya di tahun 2026 ini tidak digerakkan dan bersuara merdu hasil rekayasa genetika. Tren kali ini digerakkan oleh perkutut lokal alam dan sebuah ilmu kuno yang kembali viral di media sosial. Ilmu katurangan, bagaimana mungkin seekor burung yang Anda beli dengan uang selembar Rp50.000 dan masih kembalian bisa mendadak ditawar oleh kolektor dengan harga 15 juta, 30 juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah? Mengapa anak muda urban yang biasanya stres karena tekanan kerja di depan laptop, kini menemukan kedamaian hanya dengan mendengarkan ketukan suara burung kecil ini di teras rumah mereka? Di video kali ini, kita akan bedah habis secara ilmiah, historis, dan ekonomis mengapa tren perkutut 2026 ini menjadi industri hobi baru yang sangat berdaging, dan bagaimana cara Anda bisa ikut serta di dalamnya, bahkan bisa menjadi ladang keuntungan baru jika Anda tahu rahasianya. Bagian 2. Data dan fakta mengapa perkutut naik kelas di tahun-tahun 2026. Untuk memahami mengapa fenomena ini begitu masif, kita harus melihat data di lapangan. Hobi burung perkutut di tahun 2026 telah resmi bertransformasi dari sekadar kelangenan atau kesenangan pribadi menjadi sebuah industri ekonomi kreatif yang diakui negara berdasarkan kalender nasional, organisasi P3SE, dan juga komunitas P4LSE, yaitu Persatuan Pecinta Pelestari Perkutut Lokal seluruh Indonesia. Jumlah partisipasi peserta kontes di tahun 2026 ini memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah. Kontes-kontes besar seperti LPI Bupati Cop Madiun, Phoenix Cup, hingga Piala KJPA Paku Alam di Yogyakarta kini tidak lagi diadakan di pinggir jalan, melainkan di stadion dan alun-alun utama, dengan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata setempat karena terbukti menggerakkan ekonomi UMKM, pengrajin sangkar dan pakan. Alasan logis mengapa masyarakat, terutama anak muda, bergeser ke perkutut. Pertama adalah faktor ekonomi perawatan. Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, memelihara burung kicauan konvensional seperti murai batu atau cucak hijau membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Anda harus membeli jangkrik segar, kroto, dan ulat setiap hari. Jika Anda lupa memberi makan sehari saja, burung ratusan juta Anda bisa stres bahkan mati. Berbeda terbalik dengan perkutut lokal.
Burung ini adalah petarung tangguh di alam liar. Mereka hanya mengonsumsi biji milit, jelaut, atau ketan hitam yang harganya sangat murah dan tidak bisa membusuk. Anda tinggal seminggu keluar kota pun, asal air dan milletnya penuh, perkutut akan tetap hidup dan justru semakin rajin berbunyi. Faktor kedua adalah pergeseran psikologis masyarakat pasca pandemi, yang puncaknya terasa di tahun 2026 ini. Masyarakat urban mengalami kejenuhan tingkat tinggi terhadap kebisingan dan kecepatan dunia digital. Suara burung kicauan biasa cenderung melengking, cepat, dan menuntut perhatian. Sementara itu, suara ketukan manggung burung perkutut lokal lambat, konstan, dan berirama ritmis. Secara sains psikologi, frekuensi suara yang dihasilkan oleh perkutut lokal ini mampu menstimulasi gelombang otak alfa pada manusia. Gelombang alfa adalah kondisi di mana otak manusia berada dalam posisi paling relaks, tenang, namun tetap fokus. Inilah mengapa memelihara perkutut kini disebut sebagai mental health healing paling murah dan paling estetik bagi masyarakat modern. Bagian 3. Asal-usul sejarah kerajaan dan falsafah hidup. Sebelum kita bedah jenis-jenis katurangganya, kita harus tahu dulu dari mana asal-usul kegilaan masyarakat kita terhadap burung ini. Mengapa bukan burung kenari atau lovebird yang disakralkan? Sejarah mencatat kedudukan burung perkutut sebagai kasta tertinggi. Hewan peliharaan bermula dari era kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima. Dalam legenda Jawa yang tertulis, sang raja memiliki seekor perkutut lokal alam kesayangan bernama Kiai Jakamangu. Burung ini bukan burung sembarangan. Konon Jakamangu adalah jelmaan seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang sakti. Selama memelihara burung ini, pemerintahan Prabu Brawijaya selalu dinaungi kejayaan, ketenteraman, dan kewibawaan yang luar biasa. Ketika Majapahit runtuh, tradisi memelihara perkutut ini tidak ikut musnah. Para bangsawan, ksatria, dan raja-raja Mataram Islam meneruskan budaya ini. Mereka merumuskan sebuah falsafah hidup pria Jawa mapan yang disebut Sabta Brata atau 7 elemen kesempurnaan hidup. Seorang lelaki baru dianggap sebagai pria sejati dan sukses jika sudah memiliki wisma yang artinya rumah, garwa yang artinya istri, curiga atau keris lambang senjata, turangga lambang kendaraan, matahari sumber penghasilan, bumi lambang tanah tempat berpijak, dan yang terakhir adalah kukila yang artinya adalah burung perkutut. Bagi para ksatria zaman dulu, suara ketukan manggung perkutut yang lambat adalah sarana meditasi untuk menenangkan jiwa sebelum mereka mengambil keputusan penting atau pergi berperang. Jadi, ketika Anda melihat anak muda di tahun 2026 ini memegang sangkar perkutut, secara tidak sadar mereka sedang menghidupkan kembali kode tradisi para raja dan ksatria Nusantara ratusan tahun yang lalu. Bagian 4. Membongkar rahasia katuranggan secara logis. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari daya tarik utama perkutut. Ilmu katuranggan. Banyak orang awam mengira bahwa katuranggan adalah hal-hal yang sepenuhnya mistis, gaib, atau berbau pesugihan. Namun, jika kita bedah secara mendalam berdasarkan struktur budaya Jawa kuno, katuranggan sebenarnya adalah gabungan dari ilmu titan atau sains berbasis pengamatan statistik yang dilakukan selama ratusan tahun oleh leluhur kita serta sini membaca simbolisme tubuh. Kata katuranggan sendiri berasal dari kata katur yang berarti menyampaikan, dan angga yang berarti tubuh. Jadi, katuranggan adalah bagaimana karakteristik, kesehatan, dan energi sebuah makhluk hidup tersampaikan melalui bentuk fisiknya. Leluhur kita menyadari bahwa tidak semua perkutut dilahirkan sama. Ada perkutut yang lahir dengan mutasi genetik unik pada bulu, bentuk paruh, warna mata, atau perilaku bersarangnya. Karena pada zaman dahulu belum ada istilah sains mutasi genetik,
Masyarakat membaca keunikan ini sebagai sebuah tanda atau perlambang energi yang dibawa oleh si burung. Di tahun 2026 ini, perburuan Katuranggan menjadi sangat bernilai ekonomi tinggi karena kelangkaannya. Kolektor tidak lagi mencari mitos gaibnya, melainkan mencari nilai prestis dan keindahan dari mutasi alam tersebut. Ada dua kategori besar Katuranggan yang harus Anda ketahui. Pertama, Katuranggan baik yang dipercaya membawa aura positif, ketenangan, dan kelancaran rezeki bagi pemiliknya. Contoh yang paling diburu di pasar Ombyokan saat ini adalah udan mas, yang memiliki ciri bulu coklat muda keemasan dengan garis-garis sayap yang kekuningan seperti hujan emas. Secara logis, warna cerah keemasan ini memberikan efek psikologis yang mewah dan menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Ada juga Songgu Ratu, seekor perkutut yang memiliki sehelai atau beberapa helai bulu putih di atas kepalanya yang berdiri tegak seperti mahkota. Di alam liar, burung dengan tanda seperti ini biasanya menjadi pemimpin koloni karena mereka memiliki karisma atau kekuatan fisik yang lebih tinggi dibanding burung biasa. Ada pula lura, yang korak dadanya menyerupai sisik ular transparan, yang secara simbolis melambangkan kepemimpinan dan kewibawaan yang dihormati. Kedua adalah Katuranggan buruk, atau yang dalam pakem Jawa, disarankan untuk tidak dipelihara karena dianggap membawa energi panas atau kurang harmonis di dalam rumah. Contohnya adalah buntel mait, yang ditandai dengan adanya sehelai bulu putih bersih di bagian sayapnya yang terbungkus. Secara bahasa, namanya terdengar menyeramkan. Namun secara logis, burung dengan cacat mutasi bulu parsial seperti ini, alam liar biasanya memiliki kekebalan tubuh yang lemah atau sering menjadi sasaran empuk predator karena warnanya yang mencolok, sehingga perilakunya di dalam kandang cenderung penakut, sering menabrak jeruji dan membuat suasana rumah menjadi tidak tenang karena suaranya yang penuh ketakutan. Bagian 5. Semi gunting emas. Cara berburu di pasar Ombyokan. Inilah bagian yang paling disukai oleh para kreator konten, para pemburu perkutut muda di tahun 2026. Semi gunting emas. Ini merujuk pada keahlian tingkat tinggi untuk menemukan seekor perkutut Katuranggan bernilai jutaan rupiah di dalam kandang Ombyokan yang berisi ratusan ekor burung murah. Mengapa disebut gunting emas? Karena Anda memotong jalur harga. Anda membelinya dengan harga termurah, namun pulang membawa harta karun berharga tinggi. Bagaimana caranya? Berburu di kandang Ombyokan membutuhkan kesabaran, ketelitian mata, dan pengetahuan pakem yang kuat. Langkah pertama yang harus Anda lakukan saat berdiri di depan kandang Ombyokan adalah jangan terburu-buru menyuruh pedagang menangkap burung. Berdirilah agak menjauh selama 10 hingga 15 menit. Perhatikan perilaku seluruh burung di dalam kandang tersebut. Burung perkutut yang memiliki Katuranggan baik atau bermental juara biasanya tidak akan ikut berdesakan di dasar kandang untuk berebut makanan dengan panik. Mereka cenderung memilih nangkring di posisi paling atas, dengan posisi berdiri yang tegak, dada membusung, dan pandangan mata yang tenang, namun tajam. Langkah kedua, perhatikan detail anatomi tubuhnya dari luar jangkauan kandang. Cari keanehan atau keunikan fisik yang mencolok. Apakah ada warna bulu yang berbeda sendiri? Apakah ada garis melingkar di lehernya yang menyambung penuh tanpa putus dari kanan ke kiri? Jika lingkaran hitam di lehernya menyambung sempurna tanpa putus, Anda sedang melihat jenis perkutut Jokomangu atau kalung tumpuk yang sangat langka dan melambangkan kesinambungan rezeki yang tidak pernah terputus. Perhatikan juga bagian kakinya. Jika sisik pada kedua kaki burung tersebut terlihat pecah-pecah merata atau menyilang, membentuk motif tertentu, itu adalah Katuranggan Rajekwesi atau sumping ratu, yang secara filosofikis dipercaya sebagai pagar pelindung energi negatif. Untuk rumah Anda, langkah ketiga, setelah Anda menandai burung yang unik tersebut,
mintalah pedagang untuk menangkapnya dengan hati-hati. Begitu burung berada di tangan Anda, lakukan pengecekan air secara fisik. Periksa bagian dalam paruhnya. Pastikan lidahnya normal. Lihat warna matanya di bawah sinar matahari, apakah memiliki lingkaran kuning sutra yang bersih. Dan cek, apakah ada kuku jari yang berwarna putih bersih seluruhnya. Jika semua ciri fisik unik tersebut valid dan sesuai dengan pakem primbon, maka selamat. Anda baru saja menemukan emas di dalam tumpukan pasir pasar burung. Bagian 6. Closing Call to Action Uri-uri Kabudayan. Pada akhirnya tren meledaknya hobi burung perkutut di periode 2023 hingga tahun 2026 ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa warisan budaya masa lalu tidak akan pernah usang jika kita mampu mengemas dan memahaminya dengan sudut pandang yang modern dan logis. Memelihara perkutut bukan lagi soal mencari kekuatan magis atau percaya pada hal-hal tahayul yang tidak masuk akal. Memelihara perkutut di era modern adalah bentuk apresiasi kita terhadap keindahan seni alam, sebuah metode relaksasi psikologis di tengah padatnya dunia urban, serta sebuah bentuk tindakan nyata untuk nguri-uri kabudayan melestarikan warisan budaya luhur Nusantara agar tidak punah ditelan zaman. Burung kecil berharga Rp30.000 ini telah membuktikan dirinya mampu melintasi batas generasi, menyatukan para orang tahu yang syarat pengalaman dengan anak-anak muda yang penuh energi dan kreativitas digital. Nilai ekonominya yang tinggi hanyalah sebuah bonus dari konsistensi dan kejelian kita dalam merawat serta menghargai proses dialektika alam. Nah, sekarang giliran Anda yang bercerita. Apakah Anda sudah mulai tertular demam berburu perkutut lokal di tahun 2026 ini? Atau jangan-jangan di teras rumah Anda saat ini sudah tergantung seekor perkutut lokal yang memiliki ciri-ciri fisik unik yang belum Anda ketahui namanya? Coba tuliskan secara detail bagaimana bentuk fisik, warna bulu, bentuk kaki, atau perilaku aneh burung perkutut Anda di kolom komentar di bawah. Kita akan bedah bersama-sama berdasarkan pakem primbon Katurangan. Dan siapa tahu, burung yang Anda pelihara selama ini adalah jenis Katurangan langka yang sedang dicari oleh para kolektor di luar sana. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat. Share ke grup-grup komunitas Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan daging seputar dunia hobi dan budaya lokal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.